Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam buat kita semua. Malam. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa lapar? Luar biasa capek? Luar biasa semangat. Oh, semangat. Keren, keren, keren. Anak muda harus semangat ya. Yes. Oke. Perkenalkan, malam ini saya akan membantu kalian untuk mata kuliah ekonomi makro, ya. Oke. Untuk apa namanya ya? Kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang, ya kan? Cakep, ya. Tak sayang maka tak, ya kan? Tak ini, tak itu, tak ini, tak itu. Oke. Saya perkenalkan nama saya dulu supaya kalian tahu nama saya. Atau kalian sudah tahu nama saya? Belum. Belum. Ya, oke. Saya Ida Royani. Saya bergabung mengajar di rumah di tahun 2021. Usia kalian bisa tebak lah ya. Ya kan, dengan kerut-kerut segala macam kalian pasti bisa tebak usia saya berapa. Ya. Terus saya di Medan berdomisili di Jalan Karim MS nomor 15 Medan. Ya. Secara pribadi saya seorang ibu, punya satu suami, masih satu suami. Punya apa? Nanti. Punya dua anak, ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Saya sejak bergabung di rumah di tahun 2021 sudah mulai mengajar di kelas-kelas seperti ini. Tapi biasa saya dapatnya kelasnya siang, ya, dengan mata kuliah beragam. Ya, ada pernah saya bawa digital entrepreneur, pernah financial technology, ya, kemudian manajemen resiko, ada beberapa semester, ya. Dan biasa di kelas saya yang siang itu cukup ramai. Nah, kalian ini lebih eksklusif saya lihat, ya kan? Kita sedikit tapi mantep ya, ya kan? Hitungan berapa tapi sama dengan yang kelas banyak, sama dengan kelas yang besar. Dan saya berharap kalian juga apa namanya ya, punya sesuatu yang besar, gitu. Punya impian besar. Kalian duduk di sini, sekolah di sini, kuliah di sini, pastinya kalian punya impian besar. One day kalian akan jadi orang-orang hebat. Amin. Oke, guys, malam ini adalah pertemuan untuk bab 9, ya. Kita akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, ya. Jadi ekonomi makro itu dia kita harus menginterpretasikannya ke skop yang besar. Ya, kita juga ketemu di ekonomi mikro ya kemarin ya. Nah, ekonomi mikro itu kita membahas tentang perekonomian kecil-kecil, ya, skala kecil, ya, gapnya kecil. Nah, kalau yang makro itu dia bicara tentang negara, ya, dalam skop yang besar, gitu ya. Kalau cerita tentang anggaran pendapatan, ya, apa yang ada di pikiran kalian? Pemasukan negara. Yang lain? Apa? Anggaran pendapatan. Sama kayak kemarin. Apa? Anggaran pendapatan. Anggaran satu kata, lalu ada pendapatan. Kalau anggarannya apa? Anggaran. Rencana. Oke. Yang lain? Anggaran. Biaya. Anggaran biaya. Bisa? Ada lagi? Anggaran. Apa sih anggaran? Apa? Yang ada di benak kalian ya, anggaran itu kayak permainan, Bu. Permainan apa? Permainan biaya. Benar? Ya, bisa aja kan ya. Kita kan sebenarnya mikirnya gitu, anggaran yang simpel aja lah. Permainan apa? Permainan biaya. Ya kan? Kalau pendapatan? Pemasukan, penghasilan, terus apa? Pendapatan, hasil ya dari pemasukan.
pemasukan, penghasilan, lalu penerimaan, ya. Jadi kalau anggaran pendapatan tadi kita bilang pendapatan itu bisa penerimaan, anggaran itu rencana, ya. Lalu masuk ke kata yang kedua, belanja negara. Belanja negara, hah? Pembelian yang dilakukan oleh suatu negara, ya, dalam kurun waktu tertentu. Pengeluaran, ya, pengeluaran. Ya, belanja suatu negara. Jadi dari judulnya aja itu udah banyak interpretasi ya. Udah banyak di kepala kita nih, oh anggaran pendapatan itu ini, gitu ya. Belanja itu ini. Terus skopnya besar, makro. Ya, makro. Jadi dia besar, negara. Ya. Nah, kita lihat. Jadi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, kita mengenal kebijakan fiskal. Ya, kebijakan fiskal. Apa itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kalau teori, enak kali ya bacanya ya. Kayaknya pemerintah ini ngebiayain kita ya, bener ya. Di situ kan dibilang kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan. Jadi pemerintah pure mengatur pengeluaran dan penerimaan. Ya kan, untuk memperbaiki, enaknya yang di belakang bahasanya memperbaiki keadaan ekonomi. So, yang kita rasakan sekarang keadaan ekonomi seperti apa? Ya, tergantung. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ada yang merasakan biasa-biasa saja. Ada? Tergantung daerah. Tergantung daerah. Kalau pendapatan kita besar ya pasti kita merasakan keadaan ekonomi yang stabil dan bagus. Kalau pendapatan besar, pasti kita merasa kita survive, ya gitu ya. Nah, terus yang namanya memperbaiki keadaan ekonomi yang sekarang kita rasakan apa? Karena ini nanti terkait sama ada beberapa elemen dalam kebijakan fiskal. Ada satu yang menjadi isu yang sangat panas saat belakangan ini, pengangguran untuk elemennya. Benarkah pengangguran itu memperbaiki keadaan ekonomi? Enggak banget, ya kan? Enggak banget ya. Tapi secara teori dikatakan bahwa kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Katanya gitu, anggaran pendapatan dan belanja negara. Padahal masyarakat seperti kita yang dirasakan adalah ya itu tadi, ada yang enak ya enak aja ya kak ya, yang dia punya pendapatan banyak ya dia enak hidupnya gitu kan. Kalau kita yang pendapatannya masih ya cari hari ini buat besok, buat seminggu, buat sebulan gitu kan ya, beda ya. Tapi itu tadi lah namanya teori itu dibuat berdasarkan penelitian ya. Mungkin ini keadaan suatu penulis yang membuat ini tuh memang begitu keadaan negaranya gitu. Jadi anggaran pendapatan dan belanja negara itu memang memperbaiki keadaan ekonomi. Tapi kalau secara umum yang kita rasakan sekarang adalah belum banyak berpihak kepada masyarakat untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Ya kan? Oke. Nah, poin kedua, kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian sama yang kurang lebih. Ini ada kata pajak lagi. Apa sih yang ada di pikiran kalian tentang pajak? Pajak, pembayaran. Kita bayar pajak. Ya, Terus ya kita bayar, kita nggak tahu kemana. Yang kita nikmati fasilitas umumnya juga, ya gitu-gitu aja. Ya kan? Apa? Yang relevan banget lah yang kalian rasakan sehari-hari tentang pajak-pajak ini apa sih? Pajak lah ya. Pajak itu pungutan pemerintah terhadap rakyat, ya, terhadap masyarakat yang katanya akan dipakai untuk kemaslahatan masyarakat. Yang kalian rasakan? pajak kereta, ya, pajak kereta kita bayar, ya, ilustrasinya, pajak kereta kita bayar, pajak kendaraan segala macam kita bayar. Terus dari yang kita bayar itu benefitnya buat kita?
Mungkin ada dong, ada jalan, bisnis itu juga kan termasuk fasilitas begitu juga. ada kan? Nah, ada jalan, bukan nggak ada. Kayak untuk dana-dana itu tuh dari badan juga. Ya, ada. Makanya kita di Contoh pajak makan di kafe gitu. Uang pajaknya untuk menikmati fasilitas di kafe gitu. ya, kalau itu dia terkoneksi ke ekonomi mikro karena pengusaha dengan customer. Jadi kita bicara mikro yang besar, negara. Jadi kalau negara itu identiknya dengan fasilitas yang diberikan kepada masyarakatnya melalui pembayaran pajak, gitu kan. Cuman ya gitu deh, apa namanya, pemerintah getol ke masyarakat untuk selalu bilang taat pajak lah, gitu ya. Orang taat pajak, orang bijak taat pajak. Artinya menghimbau sebesar-besarnya kesadaran masyarakat untuk bisa membayar pajak, gitu ya. Tapi kan masyarakat di situ juga berharap kalau kita bayar pajak, please tolong dong hasil pajaknya itu dibalikin ke kita, gitu ya. Berupa apa? Fasilitas umum, transportasi, kesehatan, ya kan? Untuk pendidikan, benar, itu esensial banget, ya. Sesuatu yang penting sekali untuk tadi memperbaiki keadaan ekonomi, ya. Oke. Instrumen kebijakan fiskal ada belanja atau pengeluaran negara, inovasikan dengan JK, ya. Lalu perpajakan T. Tujuan kebijakan fiskal, ya, untuk meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Kayaknya kalau baca-baca yang kayak gini pasti yang disusun itu kata-katanya yang paling pas, yang paling enak kayak ini, ya kan? Semua tujuannya baik-baik, tujuannya positif banget, ya. Oke, selanjutnya di slide ini kita lihat ada struktur APBN, ya. APBN di depan tadi anggaran pendapatan belanja negara, ya, singkatannya APBN. Pendapatan negara dan hibah, ya. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan. Yang tadi itu ada cerita pajak, ya. Terdiri atas pajak dalam negeri, pajak penghasilan, ya, pajak pertambahan nilai. Nah, ini sekarang ini lagi happening, ya, yang naik dari 10 jadi 11, ya. Tapi ternyata untuk konsumsi barang-barang yang mewah, ya, barang lux, ya, barang mewah. Biasanya tidak terlalu berdampak ke kehidupan sehari-hari kita, ya, kecuali orang-orang polo, ya. Benar nggak? Iya. Oke. Kemudian pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan, hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, cukai dan pajak lainnya. Lalu ada pajak perdagangan internasional terdiri atas biaya masuk dan tarif ekspor. Ya. Lalu penerimaan negara bukan pajak PNBP terdiri atas penerimaan SDA dari migas dan non migas, pembagian laba BUMN, baru PNBP lainnya. Kemudian ada hibah, jadi pendapatan negara dan hibah. Tadi penerimaan dalam negeri, kemudian hibah. Hibah mempunyai pengertian bantuan yang berasal dari swasta. Pernah dengar nggak? Siapa-siapa aja sih yang pernah bantu kita? Bantu atau utang sih sebenarnya? Kalau hibah dia lebih ke bantuan, Bu. Kalau hibah dia lebih ke bantuan. Belakangan ini ada sih. Sebenarnya kalau kita rajin-rajin lihat news, lihat berita-berita, ada beberapa negara yang hibah-hibah, kasih kita bantuan, ya. Kayak kemarin kalau nggak salah Turki, ya, ada bantu. Jepang misalnya alat-alat transportasi, ya, itu hibah, bentuknya hibah. Kalau kita rajin lihat berita, ada aja sih cerita tentang hibah, ya, karena negara di hibah lain lagi. Ini hibah, ya, hibah itu pembelian dari satu negara ke negara yang lain, gitu ya. So, baik dalam negeri maupun luar negeri, dari pemerintah luar negeri, gitu, ya. Apa sih yang pernah kalian dengar ada dihibahkan? Donasi, Bu. Donasi kayak misalnya ada bencana alam. Oh, iya. Bank swasta. Ya. Itu donasi judulnya, ya. Artinya mereka membantu, bukan hibah, ya. Beda. Ya, kalau hibah itu bantuan dari swasta atau pemerintah dari suatu
kalau donasi itu pernah lah, bahkan lebih sering kayaknya ya, karena kan kita rentan sama bencana alam ya. Kalau Indonesia itu rentan sama bencana alam. Kalau udah bencana alam kayak kamu dulu paling gede, kalian nggak ada loh ya, kayak tsunami kalian nggak ada tuh. Udah. Wah, gitu. Nah, kalau di Polres Bali, cerita tentang tsunami itu kan itu bencana besar ya, bencana yang amat sangat besar. Nah itu banyak masuk, ada hibah, ada donasi di situ macam-macam. Bantuan pemerintah dari negara luar, ya, yang bersimpati sama Indonesia karena Indonesia terdampak luar biasa. Itu Pak, akhirnya kita kalau udah cerita tentang APBN, belanja, pendapatan, bla bla bla, pasti baliknya ke diri kita. Kita mau jadi apa? Kita jadi seperti Jadi manusia yang bersyukur. Jadi manusia silver. ya. Jadi manusia silver ya. Silver. Itu kan dijual silvernya berapa ya? Gitu kan. Jadi baliknya ke kita memang. Makanya kita berharap orang-orang yang yang punya kewenangan tentang belanja negara ini adalah orang-orang yang baik, yang jujur, yang amanah, gitu ya. Sehingga semua yang dituangkan dalam, direncanakan dalam struktur-struktur APBN ini berjalan dengan baik. Kayak pengeluaran belanja pemerintah di pusat, ya. Oke, selesai. Slide-nya sudah kita lihat, sudah kita kupas materinya. Untuk itu, saya mempersilakan kalian untuk bertanya tentang yang sudah disampaikan. Oke? Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Baik. Kesempatan pertama buat Kak Mariati. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mariati dari Prodi Manajemen. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara pemerintah mengelola defisit APBN dan apa dampak APBN terhadap perekonomian negara? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Pada Potensi Tangga dari Prodi Manajemen. Nah, pertanyaan saya kan Bu, katanya pemerintah kan mendapatkan APBN kan. Nah, bagaimana cara pemerintah menutupi jika APBN ini defisit lah atau kurang? Oke. Buat pertanyaan Kak Mariati, apa dampak tadi ya? Dampak dari kalau APBN itu defisit, ya. Jadi kalau itu sama halnya dengan bagaimana kita menyusun anggaran setelah dalam masa proses anggaran itu dialokasikan ternyata defisit. Ya. Jadi pemerintah itu sebenarnya harus punya anggaran yang matang, anggaran atau penyesuaian yang matang. Dan biasanya dalam satu perhitungan anggaran dia akan ada di situ dana cadangan. Ya, biasanya dana cadangan itu akan dipakai kalau misalnya anggaran yang sudah ditetapkan bersama untuk satu proyek, ya, misalnya pemerintah menganggarkan membangun sekolah 1000 sekolah, ya kan? Pemerintah kan sekarang banyak banget ya, sekolah mau dibangun, rumah mau dibangun, gitu kan ya. Nah, kita ambil contoh adalah pemerintah merencanakan pembangunan sekolah dengan biaya 1 triliun misalnya. Nah, pemerintah pasti akan membuat penyesuaian terhadap semua kegiatan-kegiatan proyek itu. Ya, misalnya membuat rumah, ya, atau sekolah dengan anggaran 1 triliun, di mana nih domisili tempatnya? Ya, akan seperti apa kegiatan pembangunan itu? Jadi nanti sebenarnya pemerintah ini, kalau pemerintahnya pure yang bekerja itu sebenarnya udah pemerintah terus kan. Tapi pemerintah kita aneh, suka pakai vendor. Ya, terkadang vendor itu suka nakal, ya kan? Ini rencana pembangunan sekolah 1 triliun. Pernah dengar nggak kemarin yang di mana, Pak Perak ya? Ya apa sih? Yang ternyata orang pemerintahannya juga yang mau ambil terlalu banyak proyek itu. Apa sih? Proyek apa itu yang di Tanjung Priok? Oh nggak salah, relokasi apa gitu ya? Ada tuh kejadian kayak itu. Dan ternyata orang di dalam pemerintahnya sendiri yang mau maaf. Sementara dana yang sudah dikucurkan atau yang disetujui oleh pemerintah dan DPR
kita anggaplah 1 miliar, gitu kan? Tapi karena pekerjaannya dia memasukkan vendor ke dalamnya, maka yang 1 triliun tadi kurang. Karena apa? Ada markup di dalamnya. Nah, markup itu sebenarnya kalau kita telusuri lagi dari semua apa ya istilahnya penyusunan anggaran itu, sebenarnya itu sudah ada. Di mana anggarannya itu sudah ada. Jadi defisit itu ditutup dari mana? Dana cadangan. Ya, dana cadangan. Selain dana cadangan apa biasanya? Biasanya dia akan membawa permohonan ke pihak ketiga untuk mau membantu pembiayaan. Biasanya begitu. Jadi kalau untuk menutup defisit anggaran tadi, biasanya dari dana cadangan. Kalau dari dana cadangan, maka pemerintah akan mau bantuan. Terkadang bahasanya mau bantuan, tapi penulisannya hutang. Ya, benar kan? Pernah tahu cerita realnya? Nanti kalian lihat deh, pasti ada beberapa berita-berita yang pernah terjadi begitu. Kemarin nggak jauh dari sini, berapa tahun kemarin lagi ya, ingat IKN nggak? Ya. IKN berapa biaya anggaran pemerintah untuk ke IKN? Besar. Luar biasa besar. Ya? Dari mana? APBN bukan? Tapi kita berharap lah, mudah-mudahan pemerintah itu memang punya strategi gitu ya, bahwasannya semua yang sudah ditetapkan, anggaran belanja negara yang sudah diatur memang harus tepat guna, gitu ya. Memang harus ini dari keluarkan buat ini gitu. Jadi dia tepat guna. Kalau IKN itu mungkin tahun pertama pemerintahan sekarang presiden sekarang ini belum terjamah, mungkin belum itu dulu, ya jangka panjang. Mungkin jangka panjang nanti pemerintah akan merealisasikan semua yang udah dijadiin patokan-patokan gitu ya, udah dijadiin standar-standar untuk membangun itu menjadi sebuah kota, ibu kota negara gitu ya. Oke, mungkin itu, terima kasih. Oke, berikutnya pertanyaan dari Abang Mate ya, tadi bagaimana mengatasi defisit anggaran ya. Defisit anggaran itu salah satu cara yang paling mudah dilakukan pemerintah adalah efisiensi, ya kan? Sekarang lagi booming ya, efisiensi di segala lini, ya, efisiensi segala macam diefisiensikan, ya. Jadi untuk mengatasi defisit itu efisiensi belanja negara, efisiensi pengeluaran negara, jadi diperkecil, gitu, diefisienkan. Mungkin kayak kemarin itu di TV ada dibilang perjalanan pejabat, dulu kan banyak tuh, ya. Nah, jenis efisiensinya seperti apa? Mengurangi perjalanan ke luar negeri, mengurangi perjalanan ke tempat-tempat yang mungkin benefitnya nggak banyak, nggak terlalu signifikan, gitu. Ya. Jadi cara terbaik dan sekarang yang sepertinya pemerintah laksanakan untuk mengatasi defisit anggaran adalah efisiensi belanja negara. Ya, oke, bisa diterima? Oke, terima kasih atas pertemuan malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu untuk perkuliahan minggu depan. Oke, ya. Segala sesuatu yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan nanti kita bisa lanjut di WA group. Ya. Baik. Oke. Terima kasih banyak.